seorang kepala sekolah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berinisial MS ditetapkan sebagai tersangka. Selamat pagi bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dan semua hadirin yang telah berkenan hadir. Hadirin yang saya hormati, mari kita semua panjatkan kehadirat dan kuasa Tuhan sehingga kita bisa hadir semua di tempat ini dengan keadaan sehat. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya adalah Yonatan Christian Mendreva. Saya akan menyampaikan pidato berjudul Korupsi Merajalela, Masyarakat Menjadi Korbannya. Tujuannya untuk memberitahu bahwa korupsi adalah perilaku yang busuk karena mementingkan diri sendiri dan tidak memperdulikan keadaan masyarakatnya dan juga dapat berbuat dosa. Karena korupsi adalah sikap yang tidak jujur dan merugikan orang demi diri sendiri. Hadirin semua, sebelum saya menjelaskan lebih jauh mengenai topik kali ini, ada baiknya saya menjelaskan apa itu definisi dari korupsi. Kata korupsi tentunya tidak asing untuk kita dengar. Korupsi adalah penyalahgunaan jabatan seperti kekuasaan serta tindakan sengaja seseorang dalam melawan dan melanggar hukum dengan menggunakan uang publik untuk keuntungan diri sendiri. Korupsi merupakan penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, serta membawa kabur uang negara. Korupsi juga dapat diartikan sebagai perilaku pejahat yang tidak legal dan tidak wajar dengan menyalahgunakan kekuasaannya. Contoh korupsi yang pernah terjadi di Indonesia yaitu korupsi timah sebesar 271 triliun. Kasus korupsi timah tersebut menempati posisi tertinggi dari jumlah kerugian yang dialami negara. Kasus korupsi setara dengan nominal 1,38% dari Gross Domestic Product atau GDP Indonesia. Jumlah ini tidaklah kecil bagi dampak yang diberikannya terhadap Indonesia. Salah satu kasus terbesar lainnya yaitu kasus Bank Senturi pada tahun 2008. Kasus ini mencakup kerugian negara sekitar 6,7 triliun. Ada juga kasus pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau eKTP, merupakan salah satu kasus terbesar dan paling kontroversial yang ditangani oleh KPK. Kasus ini melibatkan sejumlah pejabat pemerintah tinggi dan anggota parlemen yang diduga terlibat dalam korupsi, mengakibatkan kerugian negara sekitar 2,3 triliun, dan beberapa contoh kasus ini kita dapat melihat bahwa jumlah kerugian yang tidaklah kecil bagi negara. Tentunya korupsi berdampak buruk bagi masyarakat dan negara Indonesia. Korupsi dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan juga memperburuk ketimpangan ekonomi serta kemiskinan. Hal ini dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh UNDP. Maksud dari korupsi memperlambat pertumbuhan ekonomi yaitu aliran uang dan sebagainya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Contohnya, dana untuk pembangunan jalan atau sekolah malah disalahgunakan oleh para pejabat sehingga pembangunan tidak dapat diselesaikan dan tidak dapat dimaksimalkan. Investor yang melihat kegagalan ini juga pasti akan mengurungkan niatnya ketika jumlah investor jadi menurun. Pertumbuhan ekonomi juga menurun. Masyarakat yang juga seharusnya menerima pembangunan fasilitas yang baik untuk menunjang kualitas hidup malah tidak mendapat apa-apa. Hal ini menimbulkan adanya ketimpangan di mana para pejabat akan terus mendapat kelimpahan sedangkan para rakyat kecil terus bekerja tanpa henti untuk memenuhi fasilitas yang tidak bisa disediakan oleh pemerintah atau pejabat akibat korupsi. Dari sinilah angka kemiskinan dan rendahnya kualitas SDM masyarakat dapat meningkat. Jadi melalui pidato ini saya ingin memberitahu hadirin sekalian bahwa korupsi bukanlah sekedar angka di laporan keuangan, melainkan pencurian hak rakyat secara langsung. Oleh karena itu, mari kita berhenti diam dan bersama-sama kita rapatkan barisan, berani bersuara dan berani menolak semua bentuk suap serta pungli. Jadikan integritas sebagai budaya, bukan pengecualian. Hadirin yang saya hormati, sebagai penutup pidato ini, korupsi bukanlah sekedar angka kerugian negara, melainkan pencurian hak rakyat yang menyebabkan kemiskinan dan ketidakadilan.
Mari kita putus mata rantai ini mulai dari diri sendiri. Jangan beri ruang pada korupsi sekecil apapun itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala-gala kekurangan dan tutur kata yang kurang berkenan. Yahoo!